Colokan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa lam yusur. Wa huwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin faqihun wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'ud. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yasilu fil yawmi ila mi'ati 'adha. Shadaqallahu alazim, shadaqa Rasulullah. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Jika kita perhatikan ayat-ayat Allah, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran ini perihal tentang kabar gembira. Kabar gembira ini
bisa bermakna yang menyenangkan, bisa bermakna surga, dan juga bisa bermakna siksaan atau neraka. Kalau kabar gembira yang artinya itu menyenangkan, surga, itu Allah peruntukkan sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 25, yaitu yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Shadaqallahu. Ini kabar gembira bermakna yang menyenangkan, kabar gembira bermakna surga yang Allah peruntukkan bagi orang-orang beriman dan beramal saleh. Surga sebagaimana yang kita dengarkan tausiah dari Khalifah, setiap menggambarkan tentang surga itu ada bidadari bermata jeli, kalau pahanya diangkat sedikit itu kelihatan terpancar seperti halnya mutiara. Di dalam ayat Allah yang lainnya juga Allah sebutkan perihal penghuni surga, perbuatan-perbuatan para penghuni surga. Sebagaimana dalam surat Yasin, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqih. Sungguhnya para penghuni surga itu hari itu fi syughulin faqih, akan disibukkan dengan kesenangan, segala kenikmatan yang dia dapat dalam surga. Satu hari di akhirat, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Khalifah juga sesuai dengan ayat Allah, Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'malun. Sungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sepertinya 1000 tahun. 1000 tahun. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah masuk dalam surganya Allah, satu hari di surga 1000 tahun di dunia itu tidak terasa. Karena apa? Karena dalam kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan di dunia aja kita rasakan. Kalau kita sedang senang, sedang dalam keadaan bahagia, itu tiba-tiba sudah hari Sabtu lagi, ya kan begitu. Itu di dunia sudah kita rasakan seperti itu. Terutama waktu pas puasa. Saking kita senang menghadapi bulan puasa, bahagianya menyambut bulan penuh berkah itu. Pada hari pertamanya, tidak terasa ya, sudah mau maghrib. Itu kalau sudah dalam keadaan senang bahagia itu tidak terasa satu hari yang 1000 tahun di dunia. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, Inna rajula la yasilu bil yawmi ila mi'ati antar. Nanti penghuni surga itu satu harinya itu akan disibukkan dengan 100 bidadari. Luar biasa, 100 bidadari yang Allah sediakan, sehingga mempunyai kemampuan, Allah berikan kemampuan untuk dapat melayani 100 bidadari satu harinya. Percaya tidak kira-kira? Kalau tidak percaya, maka kita fokus sekarang dalam perjuangan ini. Tidak usah mikirin nambah-nambah lagi dulu, fokus dulu. Fokus kita sambut itu semua. 100 bidadari tidak capek-capeknya. Tadi malam sudah disebutkan oleh Khalifah, usianya 30 tahun dan tidak tua-tua, terus perawan. Dalam surat An-Naba, wa qawa'iba atroba, gadis-gadis yang sebaya. Nah, fokuskan dengan perjuangan yang sudah mulai nampak ini. Kita fokus dengan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Khalifah kita. Kita berusaha segala amr yang sudah ditetapkan oleh Khalifah kita, ulil amri kita itu bisa berusaha untuk betul-betul dilaksanakan. Tidak ada satu amr pun yang tidak kita laksanakan, sehingga rahmat Allah itu turun. Karena janji Allah yang Allah berikan itu luar biasa. Bukan satu bidadari, bukan 100 bidadari sak puas-puasnya. Jadi seperti itu. Itu kenikmatan yang akan
dirasakan oleh para penghuni surga. Kalau Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Al-Amsh dan Ikrimah semua menafsirkan ayat itu, inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakin, itu menafsirkan ayat itu fi syughulin fakin itu memecahkan selaput darah para bidadari. Itu kenikmatannya itu. Nah, fokus poin sekarang. Gak usah mikirin yang lain-lain itu dulu. Ya, perjuangan yang sudah di hadapan kita ini kita fokus untuk betul-betul dapat laksanakan dengan baik dan benar. Karena itu kabar gembira yang Allah akan berikan kepada orang beriman dan beramal saleh. Berbeda dengan kabar gembira yang Allah akan berikan kepada orang-orang munafik. Kabar gembira yang Allah akan berikan kepada orang munafik bukan kebahagiaan, bukan kesenangan, bukan surga. Sebagaimana dalam ayat Allah surat An-Nisa ayat 138-139 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban 'alim. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna lahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Basyiril munafiqin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik. Nah, ini kabar gembira orang munafik ini bi anna lahum adzaban 'alim, dengan siksaan Allah yang sangat pedih. Jadi kabar gembira ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Kalau yang menyenangkan buat orang beriman yang beramal saleh, kalau yang menyedihkan buat orang-orang munafik. Bi anna lahum adzaban. Siapa orang munafik itu? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang mengambil, orang-orang yang menjadikan musuh-musuh Allah untuk menjadi aulia, pelindung, pemimpin, penolong, sahabat, teman setia. Nah, itu aulia. Jadi mereka yang menjadikan orang-orang yang menentang ajaran Allah dan Rasulnya sebagai aulia. Karena satu perbuatan inilah yang membuat dia itu mendapatkan statement langsung dari Allah sebagai orang munafik. Maka sholatnya, puasanya, zakat dan sebagainya itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kalau dia salah meletakkan walaknya, salah memposisikan dirinya itu yang seharusnya dia sebagai orang beriman yang telah mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memberikan walaknya kepada orang beriman, malah justru dia memberikan walaknya kepada orang-orang yang tentang ajaran Allah dan Rasulnya, menjadi orang munafik. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, mengangkat orang yang menentang ajaran Allah untuk menjadi seorang pemimpin, aulia, dari selain orang beriman. Maka kata Allah, ayat takuna indahumul izzah, apakah mereka ini ingin mencari izzah, kemuliaan, kehormatan, keberuntungan di sisi mereka itu, dengan mengangkat mereka menjadi seorang pemimpin yang menentang ajaran Allah dan Rasulnya. Kata Allah, fa'inal izzata lillahi jami'an, maka sungguhnya kemuliaan itu miliknya Allah, kehormatan itu miliknya Allah, semuanya miliknya Allah. Disinilah kita melihat kondisi kita saat ini. Banyak di antara orang-orang yang mengaku telah beriman, telah mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, malah justru dia memberikan walaknya, loyalitasnya kepada orang-orang yang tentang ajaran Allah dan Rasulnya. Mau bersedia mengangkat orang-orang yang tentang ajaran Allah dan Rasulnya sebagai pemimpin untuk mengatur segala aspek kehidupannya. Dan jelas ayat Allah dalam surat An-Nisa tadi, Allah berikan statement kepada mereka sebagai orang munafik. Apa yang telah mereka usahakan, jika sampai akhir hayatnya dia tidak bertobat, apa yang telah mereka usahakan kehidupannya ini tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura. Jadi apa yang telah mereka perbuat nanti itu akan Allah hadapkan seperti yang berterbangan, tidak ada nilainya. Tuhan benar-benar rahmatullah. Dan bahkan di dalam ayat Allah yang lainnya,
Allah juga sudah menegaskan, menjelaskan kepada kita, jika kita salah meletakkan walak kita, memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang menentang ajaran Allah dan Rasulnya, mereka semua itu yang diangkat saat ini oleh orang-orang yang mengaku beriman itu sebagai pemimpinnya, mereka semua akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul 'adzab. Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, wa ra'ul 'adzab, tatkala dia melihat siksaan Allah. Ketika melihat siksaan Allah nantinya, mereka berlepas diri, akan bertanggung jawab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus segala hubungannya. Kalau dulunya di dunianya sebagai tim suksesnya, terputus. Kan saya dulu tim sukses, kan tidak ada urusan tim sukses sekarang. Sudah menghadapi siksaan Allah ini. Itu. Bahkan saya dulu teman kamu yang berusaha memperjuangkan kamu supaya kamu jadi, tidak ada urusan. Watak bihimul asbab, terputus segala hubungannya itu. Law anna lana karamatan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Nah, mereka meminta kepada Allah, sekiranya kami dikembalikan sekali lagi ya Allah di dunia, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka telah berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'mal. Demikian itulah kami perlihatkan kepada mereka amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apa yang telah mereka perbuat dalam kehidupannya ini tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tidak akan ditimbang amalannya. Dan bahkan justru membuat dia itu kekal di dalam neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak dikeluarkan dari neraka. Kan ada, kalau misalnya masuk neraka cuma sekedar dicuci bisa masuk surga, enak. Ini enggak dicuci lagi, direndam, ya kan? Dikeluarkan dengan menggunakan kalimat wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak dikeluarkan dari neraka. Maka dengan ayat-ayat Allah ini, kita sebagai orang yang beriman yang telah mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, maka tentu saja bisa tunduk terhadap ketetapan Allah. Bukannya ayat-ayat Allah kita paksa tunduk terhadap keilmuan kita, keinginan kita, tapi keinginan kita, keilmuan kita, ya itulah yang kita harus paksa tunduk terhadap ketetapan Allah. Kalau tidak, maka kata Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'a lima jitu bih. Tidak dipandang beriman di seorang di antara kalian itu hatta yakuna hawahu, sehingga menjadikan hawa nafsunya, keinginan-keinginannya, keilmuan-keilmuannya itu taba'a lima jitu bih, mengikuti terhadap apa yang terlaku. Itu Al-Quran dan Sunnah. Nah, tapi inilah kenyataan dalam kehidupan kita ini. Banyak di antara orang-orang yang pintar itu, yang paham bahasa Arabnya, hafalannya banyak, tafsirnya hebat, ya itu tadi. Tapi malah justru dia memberikan walaknya, loyalitasnya kepada orang-orang yang ajaran Allah itu. Kok bukan memberikan loyalitasnya kepada orang-orang beriman yang memperjuangkan dinullah ini? Malah justru orang yang memperjuangkan dinullah, orang-orang beriman yang memperjuangkan dinullah dalam sistem khilafah, dicaci maki, difitnah. Nah, itu. Padahal jelas kata Rasulullah, dan bukan berarti mereka tidak paham tentang hadis Rasulullah. Sibabul mu'min fusukun wa qitalul kufur. Mencela, mencaci maki orang beriman itu suatu kefasikan. Wah, ini hadis pendek, tidak mungkin dia tidak paham. Tapi kenapa realita dalam kehidupan kita ini kok banyak orang yang mengaku beriman, banyak mengaku mujahid, tapi mereka mencela orang beriman yang memperjuangkan dinullah. Ini kalau kita perhatikan dalam Facebook seperti itu, banyak. Kalau kita berdialog juga sama, khilafah ini bid'ah, khilafah ini abal-abalan. Padahal khilafah itu syariat Allah. Tapi kalau dikatakan tidak beriman, tidak mau, mereka marah. Nah, inilah kenyataan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dalam hal yang demikian itu, sehingga
sehingga Allah betul-betul tetap memposisikan kita ini dalam keadaan sabar dan istiqomah dalam perjuangan ini. Nah, tidak sedikit pun goyah, ya. Karena memang dengan ujian-ujian yang Allah berikan ini, malah justru dengan ujian itu membuat kita semakin yakin, bukan membuat kita semakin goyah, futur, jauh dari jamaah ini. Ujian dengan sahabat kita, ujian dengan keadaan ekonomi kita. Karena kita yakini bahwasanya Allah menciptakan kita ini, menghidupkan dan mematikan untuk diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji siapa yang paling baik amalannya. Allah kasih kita kemiskinan, Allah kasih kita sahabat yang istilahnya itu ya akhlaknya kurang baik, yaitu ujian-ujian buat kita semua. Bagaimana kita bisa menyikapi ujian tersebut sehingga kita bisa lulus dari ujian Allah itu naik ke ujian selanjutnya. Karena balasannya itu sangat luar biasa. Balasannya itu sangat luar biasa sesuai dengan balasan Allah Subhanahu wa taala itu. Surga dibalas dengan segala isinya yang ada dalam surga itu. Tuhan kita rahmatullah. Maka setiap apa yang telah kita ikrarkan, kita nyatakan dalam kehidupan kita ini semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta pengakuan kita sebagai seorang mujahid, hatta kita mengaku sebagai seorang yang sabar, hatta kita mengaku menjadi orang yang ikhlas, tulus dalam berjuang akan diuji oleh Allah. Setiap pernyataan-pernyataan itu semua akan diuji. Saya sabar, saya tulus, saya ikhlas dalam berjuang. Akan diuji ketulusannya, kesabarannya. Pengakuan sebagai seorang mujahid juga akan diuji kemujahidannya. Semuanya itu akan diuji oleh Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan kami pasti akan uji, kata Allah, kalian itu hatta na'lam, sehingga kami mengetahui, sehingga kami melihat al-mujahidina minkum, orang mujahid di antara kalian ini, was-sabirin, dan juga orang yang sabar, wa nabluwa akhbarakum, dan kami uji dengan hal ihwal itu. Pengakuan sebagai mujahid, pengakuan sebagai orang sabar, pengakuan sebagai orang yang tulus, dia akan diuji. Saya orang yang ikhlas, saya orang yang tulus dalam diuji. Ada tiba-tiba saudara kita itu, Pak, kamu ini cari muka di depan khalifah, kamu ini cari muka di depan siflah. Diuji kok macam-macam. Kalau kita benar-benar tulus, tidak pedulikan itu, la yakhafuna lawmata laim. Tidak peduli hal itu semua. Benar kita terus berjalan, dipuji kita tidak bangga, dicela juga tidak membuat kita surut dalam berjuang, tetap istiqomah. Kalau kita salah istighfar, kalau benar terus jalan. Begitu pula dengan pengakuan kita yang sudah kita ikrarkan dalam janji setia kita. Saya tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita buktikan dalam kehidupan kita ini memang betul tidak ada yang kita takuti selain Allah. Kita tidak mempersekutukan Allah, kita tidak membuat tandingan-tandingan Allah. Betul-betul harus kita buktikan. Kemudian yang kedua, saya tidak akan mencuri, berzina, berdusta, dan mendustakan larangan Allah. Betul-betul dibuktikan dalam kehidupan. Karena setiap apa yang kita ikrarkan, seperti tadi yang sudah kami sampaikan, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau setiap yang kita ucapkan, yang sudah kita ikrarkan, kemudian tidak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sebagaimana telah kita pahami bersama, kabura maqtan indallahi an taqulu ma taf'alun, amat sangat besar kebencian sisi Allah terhadap orang yang mengatakan apa saja tapi dia tidak mau melaksanakan. Dan bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ra'aitu lailata usriya bi, aku melihat pada malam Isra itu, kan diperlihatkan oleh Allah tentang surga dan neraka Nabi Muhammad. Diperlihatkan di dalam neraka itu keadaan ra'aitu lailata usriya bi rijalun tuqratu shifahum bi maqarida minha. Seseorang itu yang dipotong, tuqratu shifahum, dipotong lidahnya
bimaqari dominar, dengan menggunakan alat potong dari neraka. Kalau Rasulullah SAW, ya Jibril man haulai, berkata Rasulullah SAW, wahai Jibril, siapa mereka itu? Haulai al-khutobah min ummatika, mereka itu para khotib, para penyeru, para dai dari kalangan, dari umat. Haulai ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum, mereka memerintahkan manusia untuk berbuat baik, ya, berbuat amal soleh dan lain sebagainya, untuk perintahkan yang baik-baik, dan juga mencegah untuk perbuatan yang dilarang oleh Allah. Wahum yatluna kitab, dan mereka membaca kitab. Jadi begitu. Kita juga sama. Kita ini sebagai dai, penyuruh khalifah Islam ini, mengajak umat untuk bersatu. Maka jangan sampai kita mengajak umat untuk bersatu, ternyata kita yang sudah ada di dalamnya berpecah belah karena masalah-masalah dunia itu. Itu tadi, ujian-ujian itu tadi. Akan terkena dengan ayat ini dan hadis ini. Mengajak umat, ayo bersatu, berjamaah dalam sistem khalifah Islam, ternyata di dalamnya berpecah belah. Ukhuwahnya tidak bagus. Antara yang satu dengan yang lainnya saling mencari-cari kesalahan saudaranya. Itu tidak boleh. Terkena imbas ayat dan hadis ini. Maka kata Rasulullah SAW itu menyebutkan dalam hadisnya, ala ukhbirukum bisyarari, maka kalian aku beritahukan perihal manusia yang jelek, manusia yang buruk. Kata Rasulullah SAW, para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, baik ya Rasulullah. Apa itu? Al-masya'una bin namimah, yaitu orang yang kesana kemari, jalan kesana kemari, itu bin namimah, suka mengadu domba, saudaranya. Ini ada suatu sifat karakter manusia yang buruk, manusia yang jelek, kata Rasulullah SAW. Al-mufarriquna bainal ahibbah, dan yang suka memisahkan ukhuwah di antara mereka, di antara orang beriman. Dia tidak senang melihat orang beriman yang akrab, ya, saling tolong menolong. Ya. Ini harus dipisahkan, difitnah dan makmur. Nah, ini kata Rasulullah, perbuatan-perbuatannya manusia yang buruk, manusia yang jelek. Al-baghun alil bara'i, dan yang suka mencari aib, kesalahan-kesalahan saudaranya. Tuhan pilih rahimahullah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang demikian ini dalam jamaah kita. Kita sudah harus mulai rapatkan ukhuwah kita ini. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu tanamkan dalam diri orang-orang beriman, selain Allah tanamkan akidah dan juga mereka ditanamkan oleh Allah persaudaraan ukhuwah. Karena dengan ukhuwah inilah jamaah ini akan bisa berjalan dengan baik. Sehebat apapun orang yang ada di dalamnya, seluas apapun pengalaman yang dia dapatkan di dalamnya, kemilitansiannya, tapi jika ukhuwahnya tidak baik, maka akan rusak jamaah itu. Karena tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin yang laki-laki antara satu dengan lainnya, dan perempuan yang antara satu dengan lainnya juga harus ba'duhum awliya'u ba'd, saling melengkapi antara satu dengan lainnya, saling melindungi, saling menolong. Dan ini merupakan sifat karakteristik orang-orang beriman yang bersama Rasulullah SAW. Tuhan tidak rahimahullah. Maka mudah-mudahan kita yang sudah berada di dalam jamaah khalifah Islam ini, Allah berikan kepandaian kepada kita dalam memahami ayat Allah, dan juga Allah berikan kepandaian kepada kita untuk dapat mengamalkan ayat-ayat Allah yang sudah kita pahami, yang sudah kita baca dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Dan juga Allah berikan kesabaran, keistiqomahan di dalam menapaktilasi perjuangan ini. Setiap segala ujian yang Allah berikan, mudah-mudahan Allah mampukan untuk dapat menghadapi ujian itu. Lulus, untuk lulus, bukan untuk tidak lulus, tapi untuk lulus. Ini sudah nampak perjuangan ini. Tinggal mari jamaah yang sudah ada, warganya yang sudah ada ini, kita rapikan sofnya ini, rapatkan barisan, perkuat ukhuwahnya. Jika orang beriman saling bahu membahu, saling tolong menolong, ya,
Warga jamaah 8 di sini juga ba'dum oleh ba'd, itu akan membuat jengkel orang-orang yang mengikuti ajaran Allah Rasulnya. Karena mereka tidak senang melihat orang beriman itu rapi sofnya, tidak senang rapi barisannya. Maka itulah di dalam sholat itu, kalau orang beriman rapat sofnya disuruh bisa-bisa. Ya. Itu dalam sholat sudah diperlihatkan oleh Allah. Jelas Allah dan Rasulnya memerintahkan sufakum atas peta sofi minta mami sholat. Ya. Rapat, mereka tidak senang. Ya. Kalau dulu ada yang ceramah itu, kalau rapat, kalau sopnya tidak rapat itu bagus, soalnya setan biar ikut sholat katanya. Nah, itu pemahaman yang ngawur ya. Nah, sehingga karena mereka tidak senang, ya longgar-longgar sholatnya. Khawatir nulat terusnya. Kan lucu. Ibadah, melaksanakan ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan yang sudah dicontohkan oleh Rasul SAW, tertolak, tidak akan diterima. Kalau perintahkan rapat ini longgar-longgar, lebar-lebar 1 meter 1 meter. Tuhan benar rahmatullah. Maka sekali lagi kita hanya bisa berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita yang sudah berada dalam sistem kekhilafan Islam ini kita bisa istiqomah, sabar dalam proses perjuangan. Demikian yang kurang dapat kami sampaikan. Adanallahu wa majma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.